Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membawa hati kita untuk datang beribadah kepada-Nya. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di tempat maha tinggi, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ada sampai saat ini. Kami yakini semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Tuhan, terima kasih pada kesempatan pagi ini Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Mari Tuhan, curahkan lawatan-Mu dalam ibadah pelita masih ini Tuhan. Menjamah setiap kami, memberikan kekuatan yang baru. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi banyak jiwa Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, Kau berkati jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Pulihkan
silakan duduk kembali. Terpujilah Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas, amin. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, kasih-Nya yang menyelamatkan kita oleh kuasa darah-Nya, oleh kuasa pengorbanannya. Mari kita akan persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus pimpin hidup kami, Roh Kudus tuntun jalan kami pada kebenaran-Mu Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Mari terus bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus Tuhan, mari kita pakai tulis sambut firman Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu, kudus nama-Mu, ku
Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur sedatang kepadamu, berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Saat ini Bapa, mari Kau berbicara, memberkati untuk ibadah ini dengan sabdamu, dengan urapan Roh Kudus, dengan percikan kuasa darah Maha Kudus-Mu, dan para malaikatmu berkemah di sekeliling kami, memberkati setiap pribadi dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tahta Tuhan, mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, dan berkat-berkat ilahi turun atas seluruh umat-umat-Mu yang berada di Indonesia maupun di berbagai benua di jagat raya ini. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang sangat baik kita bertemu dengan Tuhan, kita lanjutkan tema mengatakan kuasa dalam pujian dan penyembahan. 3 kali ini kita akan mendengarkan firman ini, dan kita akan baca dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 mulai. Injil Matius pasal 22 ayat 37, begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hidup kita, yang pertama-tama kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Yang kedua, dengan segenap jiwa. Yang ketiga, dengan segenap akal budi. Ini kebenaran firman. Dan selanjutnya hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Tetapi saudara, dalam hal ini mari kita cerna bersama-sama. Di situ tema mengatakan kuasa dalam pujian dan penyembahan. Kita akan mendengarkan contoh-contoh dalam kitab suci orang yang menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Yang pertama dengan sepenuh hati. Saudara, kalau kita ibadah, kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, betul-betul dengan cermat, dengan baik-baik. Itu Ulangan pasal 28. Dan melakukan dengan setia, Tuhan itu akan memberkati kita dimanapun kita berada, baik di ladang, di pegunungan, di desa, di kota. Kalau kita mendengarkan firman dengan baik-baik dan melakukan dengan setia, Tuhan itu sanggup mendatangkan pemeliharaan dalam hidup kita. Amin. Dia sanggup mendatangkan. Nah, kalau kita ibadah dengan segenap hati, lantas dengan segenap jiwa. Jiwa itu nyawa. Dalam jiwa itu ada rasa di situ. Bisa menikmati hadirat Tuhan. Jiwa itu nyawa. Mengasihi Tuhan, ibadah itu persembahan
hidup kita, itu Roma pasal 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah saudara, kalau mempersembahkan hidup kita sepenuh pada Tuhan, apa yang akan kita terima? Kita akan simak baik-baik. Lantas dengan segenap akal budi. Akal budi itu pemikiran bagaimana kita bisa memuji Tuhan, bisa ibadah, menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Bisa kita memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan itu diperkenan Tuhan. Bagaimana caranya? Bagaimana aku besok bisa ibadah, minggu depan bisa ibadah, bisa mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah dalam pelayanan ibadah ini. Nah itu dengan akal budi. Akal budi bisa mengatur. Kalau pemazmur katakan, di saat jiwaku gundah gulana, bingung, susah, bagaimana aku bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Bagaimana supaya aku bisa datang ke rumah Tuhan, bisa ibadah, bisa memuliakan nama Tuhan? Itu pemazmur. Jadi umat manusia tidak terjebak dengan kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini. Karena suatu saat kita akan tinggalkan bumi ini. Kita akan tinggalkan bumi ini, kita tidak akan membawa sesuatu pun. Dan kita lahir, kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini. Dan kalau kita meninggalkan bumi ini, juga tidak bisa membawa sesuatu apapun. Saya mau tanya saudara, di saat saudara lahir bawa apa ke bumi ini? Halo? Di saat orang itu mati, apa yang dibawa? Ya kain yang dikenakan di tubuh itu pun tidak bisa mengenakan sendiri. Sekalipun orang itu kaya raya, apa yang dibawa? Kalau yang hidup mau beli peti, mungkin di peti. Ada yang pakai jas dan sebagainya. Ada yang dibungkus kain kafan. Itu yang dibawa. Lantas apa yang harus kita kumpulkan? Yang kita kumpulkan untuk belajar melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ayo, bagaimana anak-anak muda, pemuda-pemudi, remaja, bapak, ibu, kakek, nenek, supaya semakin hidupnya diperkenan oleh Tuhan selama masih diberikan napas hidup di bumi ini. Amin. Ayo kita maju. Nah, contoh saudara dalam orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, ini contoh. Contoh yang pertama itu dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-30, ayat 1 sampai 30. Nah, di situ ada kisah saudara. Raja Nebukadnezar itu membangun patung, ya, membangun patung. Dan seluruh rakyat, itu patungnya sudah jadi, disuruh menyembah, memuja, memuji, meninggikan dia. Si patung itu ditinggikan, dimuliakan, dipuja-puja. Dengan tanda mendengarkan alat-alat musik yang dibunyikan. Seluruh umat, baik itu dari orang-orang yang memiliki kedudukan sampai rakyat jelata, waktu perintah bisa bangun, semuanya suruh menyembah. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah. Di situ dilaporkan oleh orang Kasdim bahwa di situ ada namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat Nebukadnezar mendengarkan itu, wah, mukanya, geraknya Raja Nebukadnezar panggil 3 orang itu. Nah, saudara, kita baca ayat 16, saudara. 16 sampai 18, silakan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanmu dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja,
bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah saudara, kalau kita mendengar pendirian atau keteguhan hatinya Sadrak, Mesak, Abednego, ini jawaban di depannya Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego, saya beri kesempatan sekali lagi. Kalau kamu mendengarkan bunyi-bunyian musik, kamu harus menyembah patung yang didirikan. Nah saudara, perhatikan baik-baik. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Nah, kalau dia mau melepaskan aku, bisa dia melepaskan aku dari api yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah ini saudara, orang yang suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendapatkan kekuatan, keteguhan iman, pengharapan sepenuh kepada Allah yang dipuja. Tuanku Raja perlu ketahui, seandainya Allah yang kusembah itu tidak melepaskan aku tidak akan memuja, aku tidak akan meninggalkan dia sebagai Allah dan juru selamatku. Ini taruhannya nyawa, saudara, jiwa mereka dipertaruhkan demi menyembah Allah pencipta alam semesta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Nebukadnezar sangat geram sekali. Begitu jawabmu. Perapian itu dipanaskan 7 kali lipat. 3 orang itu diikat, tentara-tentara yang paling kuat untuk mengikat mereka dan melemparkan mereka dalam api. Sampai orang-orang yang melemparkan dalam api itu, kena api itu mati mereka. Tetapi saudara, apa yang terjadi yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala, itu 26. Berkata ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wali raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang yang tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Nah saudara, bau kebakaran pun, bulu kuduknya pun tidak kebakar. Raja Nebukadnezar melihat mereka menari-nari di tengah-tengah api, berjalan. Yang satunya seperti anak dewa, katakan penyertaan dari tempat yang maha tinggi turun. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya. Terus dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Melanggar titah raja, dilanggar. Tetapi kalau kita harus taat dengan undang-undang yang ada di Indonesia, taat dengan Pancasila. Amin. Indonesia harus kita dukung. Tetapi ini karena ya Nebukadnezar itu memaksa umat rakyat itu menyembah patung. Itu melanggar hukum 10 hukum. Karena yang pertama, Tuhan yang Maha Esa itu jangan ada yang menyamai,
Jangan membuat patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya. Kalau ada yang menyembah patung yang menyerupai apapun, orang itu akan mengalami hukuman. Berapa? Sampai keturunan yang keempat. Kena hukuman 1 turunan habis. Nah terus, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ya, jadi jangan sampai kita menyembah yang bukan Tuhan. Tuhan yang hidup adalah namanya Yesus Kristus Juru Selamat kita. Pertaruhan nyawa mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipegal-pegal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan. Ini saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, taruhannya nyawa. Yesus Kristus Tuhan mengatakan, barang siapa mengikut aku, rela kehilangan nyawa, ia tidak akan kehilangan. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Amin. Jadi orang yang menyembah Tuhan itu punya keteguhan hati, punya keyakinan apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku, Juru Selamatku, yang membawa jiwa rohku masuk surga nanti. Amin. Nah, contoh yang kedua saudara, itu di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Di situ kisahnya Daniel, ya, kitab Daniel pasal yang ke-6. Itu kalau Daniel pasal 6 dari ayat 1. Di saat itu Raja Darius, itu yang menjadi raja adalah Darius. Dia mengangkat orang-orang pejabat-pejabat tinggi dari di atasnya itu. Diangkatlah orang yang namanya 3 orang yang paling memiliki keahlian-keahlian khusus. Kita baca dulu ayat 1 mulai. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ya, terus membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Daniel itu melebihi para pejabat tinggi. Mengapa? Dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ini Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai, barang siapa mengasihi aku itu melakukan perintah-perintahku. Barang siapa melakukan perintah-perintahku, aku akan minta kepada Bapa yang di surga, dan dia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menghibur, menolong, memberikan bimbingan, didikan. Apa yang harus dijalani hari esok itu Roh Kudus yang memimpin. Hidup kita pun demikian. Kalau kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, Roh Kudus diperintahkan terus dalam kehidupan kita, menuntun kita, mendidik kita dalam segala sesuatu. Roh Kudus memberikan petunjuk. Roh Kudus mendatangkan para malaikatnya untuk menyertai kita di segala jalan kita. Amin. Ini Daniel memiliki kelebihan di situ. Terus kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan,
sebab ia setia. Satu, Daniel memiliki kesetiaan, terus Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. jadi Daniel orangnya adalah memiliki iman yang teguh, kesetiaan, dan tidak lalai untuk melakukan semua tugas-tugasnya. Terus Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu kesalahan, suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Daniel suka ibadah kepada Tuhan. Daniel suka menyembah Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini untuk menjebak Daniel, untuk menjatuhkan Daniel supaya Daniel itu tidak dipilih raja, menjadi orang yang terpenting dalam kerajaannya. Dicari kesalahannya mengenai kesetiaannya, dia setia, mengenai melakukan pertanggungjawab, dia tidak pernah lalai. Bingung mereka. Nah, sekarang jalan keluarnya untuk kita menjatuhkan dia, cara dia ibadah saja pada Allahnya. Nah, mereka rekakan yang jahat untuk Daniel. Apa yang mereka rekakan? Sekarang seluruh rakyat sampai yang tinggal di kerajaan dalam waktu 30 hari harus mengaturkan permintaannya satu kepada Raja Darius. Dilarang kepada dewa apapun kecuali kepada Raja Darius. Kalau ada yang melanggar, dilemparkan ke dalam gua singa. Itu dibuat undang-undang oleh raja dan disebarkan di seluruh kerajaan. Nah, saudara baca ayat 10. Daniel juga mendengarkan itu undang-undang. Apa yang dilakukan Daniel? Apa sikap apa yang dilakukan Daniel? Setelah dia itu mendengarkan ada larangan untuk memuji, memuliakan, memuja Allah yang Maha Besar. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ini Daniel. 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini taruhannya nyawa, saudara, untuk menyembah Tuhan, untuk disiplin. Dari Daniel ini disiplin dalam hal ibadah pada Tuhan, menyembah Tuhan, berlutut, berdoa, memuji, memuja Tuhan yang Maha Esa. Orang-orang yang mencari kelemahan Daniel ini, mereka bergegas, itu ayat berikutnya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Setelah mereka melihat itu dan mereka mungkin nyuting, dipoto untuk bukti. Nah, mereka lapor kepada Raja Darius. Raja Darius sudah menetapkan siapapun dalam waktu 30 hari menaikkan permohonan kepada ilah, dewa apapun, kepada siapapun. Ada undang-undang, permohonan harus satu kepada Tuanku Raja. Undang-undang itu adalah orang yang kedapatan itu harus dilemparkan ke gua singa. Raja Darius kata, itu ketetapan, tidak bisa dicabut. Nah, mereka melaporkan ini. Namanya Daniel melakukan itu. Raja Darius, saudara, terkejut. Rasanya bagaimana untuk melepaskan Daniel dari cengkraman singa ini. Nah, saudara, akhirnya kalau saudara baca ini ayat berikutnya, ayat 20 sekarang. Kita baca ayat 20. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan bersuara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel,
hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya saudara, ini semalam-malaman Daniel itu ada dalam gua singa, dikurung di situ. Malaikat Tuhan dikirim untuk menjaga Daniel. Pagi-pagi Raja Darius berseru, Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, masihkah kau hidup? Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu mau melepaskan kau dari cengkraman singa. Jadi Daniel itu tekun dalam mengiring Tuhan. Daniel itu tekun dalam berdoa. Daniel tekun dalam ibadah. Yang menyaksikan siapa? Raja Darius menyaksikan. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Ini orang lain yang melihat, oh Daniel itu orang yang tekun. Sampai raja saja melihat. Di saat ada ancaman, dia tetap ibadah. Dia tetap tekun menyembah, sujud kepada Dia, Allah yang hidup itu. Apa jawab Daniel? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi Allahku mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Coba saudara, orang yang percaya itu dilayani oleh para malaikat terang. Amin. Dilayani malaikat terang. Terus sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya terus. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Terus Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Terus kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa, ya, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Terus Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. haleluya. Ini contoh saudara, orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab suci ini. Roh yang menyertai mereka juga sekarang menyertai hidup kita. Contoh iman mereka, pengharapan mereka, kasih mereka kepada Tuhan, mereka sampai mempertaruhkan nyawanya. Mereka rela kehilangan nyawa, tetapi tidak kehilangan. Mereka mendapatkan. Daniel tekun, memiliki keteguhan iman, berharap penuh kepada Allah pencipta alam semesta. Ini makna dari kuasa, pujian, dan penyembahan.
kalau dilakukan dengan tekun, baik dalam keadaan suka dan duka. Mereka memiliki keteguhan hati di tengah-tengah ancaman, himpitan. Mereka waktunya berlutut menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka waktunya ibadah, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Apakah mereka turun dari kedudukan? Mereka semakin diangkat, semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Hendaklah firman Tuhan menjadi bagian kita. Ini firman masih ada kelanjutannya. Tuhan menghendaki untuk kita menjadi penghuni kerajaan surga. Amin. Karena di surga itu aktivitasnya adalah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan kesimpulan ini firman, kita simpulkan dengan puji-pujian yang mengatakan, Engkaulah Tuhan yang selalu menolong hidupku. Haleluya. Mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci.
yang Daniel, Engkau yang sakti ada di tengah-tengah kami, miliki supaya memiliki iman yang teguh, memiliki kesetiaan, memiliki ketekunan dalam mengiring Tuhan, seperti tokoh-tokoh iman dalam Alkitab ini. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku. Saat kau ulurkan tanganmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku, ku rasakan pendarahanmu bagiku. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Anugerahkan kepada kami iman yang teguh, kesetiaan, ketekunan di dalam mengiring Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami pulang ke hadirat-Mu, sampai kami melakukan segala sesuatu yang Roh Kudus tuntut. Mari Roh Kudus hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi, hidup dalam kebenaran seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti Daniel, tetap teguh iman mereka, pengharapan dan kasih mereka tertuju padamu, sampai mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Tuhan mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi, membentengkan. Tuhan, berkati kami iman yang teguh, untuk kami tegak tercacat dalam iman. Kami hidup dalam kebenaran, kami tidak melanggar kebenaran firman-Mu, supaya dalam segala hal kami terpelihara, supaya setiap pribadi, anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu dibela, ditolong oleh Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan memberkati baik anak-anak kecil, remaja, pemuda, pemudi, seluruhnya diberkati Tuhan. Setiap pergumulan kami masing-masing diberikan jawaban-jawaban dari Bapa Surgawi. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa mau berkati perjamuan kudus yang telah dipersiapkan ini. Urapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, dengan kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Seiring kami memakan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami menerima hidup kekal, kami menerima penyertaan Tuhan, kami menerima pemeliharaan Tuhan, dan menerima kuasa kebangkitan Tuhan. Imam yang melainkan berkati dengan kuasa-Mu, supaya hidupnya diberkati Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Kita akan tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kasih dan rahmat-Mu yang besar. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kita akan angkat cawan ini, beri tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan penuh keyakinan dalam nama Yesus Kristus. Kasih Bapa atas kasih dan rahmat anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat dalam ibadah, berkat yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, oleh Daniel, anugerahkan kepada kami penyertaan yang ilahi. Sebab itu kekuatan Roh Kudus saat ini mengalir, menyertai setiap pribadi. Roh Kudus memerintahkan para malaikatnya untuk menjaga, melindungi, membentengi setiap langkah hidup kami, memberkati setiap pekerjaan tangan kami, kesuksesan untuk anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, dicukupi semua dana-dana yang mereka rindukan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam menempuh pendidikan. Setiap usaha pekerjaan tangan anak-anak Tuhan dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik 1/10 milik Tuhan, 2/10 persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela, persembahan untuk pelayanan, pembangunan, kami unjukkan kepada-Mu. Seperti yang Kau janjikan, Kau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan, tercurah dalam perbendaharaan alam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin, berkati sertai mereka, seluruh aparat pemerintahan dari pusat sampai di daerah-daerah, jajaran keamanan, Bapak Kapolri, Polri, TNI, diberkati Tuhan, disertai oleh kuasa Tuhan, tenaga-tenaga medis dipakai oleh Tuhan untuk menolong rakyat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh anak-anak-Mu, biji mata Tuhan, dimanapun mereka berada, pakai menjadi alat-Mu untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semua doa-doa kami. Setiap pribadi yang sakit oleh kuasa bilur Tuhan yang berdarah, dosa diampuni, sakit penyakit disembuhkan, dimanapun mereka berada, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka sembuh, dipulihkan tubuh jiwa mereka, sembuh, sehat segala bukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kekasih-kekasihnya Tuhan, terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Salam.
Tuhan memberkati kita semuanya.